Selamat bergabung Kakak Max di Politik Kebatinan, di mana kadang politik bikin ngebatin, kadang juga overthinking, yang penting yakin. Kakak Max berapa yakin elected presiden ke depannya akan menjalankan amanah undang-undang? Selamat malam, Bang. Selamat malam ya. Jam 21.10 sekarang ya. Kurang lebih 1 jam ke depan lah kita akan ngobrol. Iya. Gimana Kakak Max tanggapannya? Sebelum kita masuk ke topik besar, seberapa yakin Kakak Max elected presiden yang terpilih sekarang akan menjalankan amanah undang-undang? Baik. Jadi begini, teman, selamat malam lagi kepada Abang. Selamat malam. Ya. Jadi menurut pendapat saya, semua calon pemimpin yang hadir di Republik Indonesia, dia akan memiliki satu sumpah di situ. Jadi coba suaranya kencengin dikit Kakak Max, atau volume aku yang kurang gede ini. Ya. Ini dengar nggak, Ferry? Aman ya. Menurut saya, jadi pendapat saya, Mantap. ke depannya ini, keyakinan saya itu semua mereka yang berkecimpung dengan bidang politik, yang disumpah di bawah undang-undang atau konstitusi itu, pasti tentunya dia akan menjalani secara moral adab yang dia pikirkan. Tetapi rasionalitas itu akan terbentuk kalau seandainya ada kelompok-kelompok yang ingin mencoba dari dalam, merusak dari dalam. Nah, ini terjadi dalam sebuah perpolitikan di antara nasional. Ketika pemimpin sudah dihadirkan, punya presiden-presiden banyak yang rusak itu kan karena orang di dalam, ada penalu, ada yang lain di dalam, sehingga mereka menjadi sebuah pembacaan seakan-akan bahwa mereka lebih menjaga presiden terpilih ketimbang menjaga bagaimana mandat yang diberikan kepada presiden terpilih. Ini dua hal berbeda. Ya, jadi saya tidak mau bagian dari orang yang atau sebagai seorang penjilat atau seorang orang yang ini. Saya mau seakan-akan bahwa ketika Pak Prabowo terpilih, berarti saya mau bahwa Bapak Prabowo terus melakukan hal-hal positif dan merencanakan gagasan untuk menyelesaikan visi ke depan dengan amanat masyarakat yang sudah memilih hari ini sekitar 98 juta masyarakat Indonesia. Itu Bang. Oke. Dan mungkin selain Bapak Prabowo ke depan yang nantinya pasti bisa. Tentunya kita akan memberikan satu check and balances kepada mereka, kembali kritikan yang baik kepada mereka. Keren. Ini yang saya suka dari Kakak Max, narasinya ini padat. Sebelum kita masuk ke topik yang besar, topik besarnya adalah dampak influencer politik di komal-komal TikTok. Karena bagi saya pribadi, ngelihat Kakak Max ini keliling-keliling di beberapa komal, pasti ada punya visi dan misi tersendiri toh. Nah, kalau dari sudut pandang kacamata Kakak Max sendiri, bagaimana melihat teman-teman yang bermain di komal-komal TikTok politik ini? Ya, pertama-tama ini adalah ruang media, ya, di mana semua orang memiliki satu pandangan, satu narasi atau sebuah kehobian tersendiri untuk menyalurkan pendapat dan pernyataannya. Di dalam komal TikTok yang diwadakan TikTok ini, banyak orang, seringkali juga ada oknum, ada beberapa orang yang memainkan peran pada politik perasaan. Asik. Perasaan. Bagi saya kan dalam politik itu perasaan itu harus ditinggalkan. Menurut saya melihat beberapa orang hebat yang saya belajar dari orang-orang hebat seperti Ibu Megawati sekalipun, mereka meninggalkan politik perasaan. Justru Ibu Megawati dia memberikan politik perasaan yang dilakukan. Sehingga terbukti hari ini Jokowi Widodo masih berada menjadi kader PDIP, kan masih menjadi presiden Republik Indonesia dan tidak pecat secara kepartean. Artinya bahwa Ibu Megawati tidak memainkan politik perasaan. Kalau saya contohkan dengan politik di TikTok, tapi teman-teman di TikTok itu lebih mengedepankan tentang saya suka orang ini, saya harus bagaimanapun cara saya untuk menjelaskan kepada orang ini lebih baik ketimbang orang ini. It's okay kalau ini bisa kompetisi. Tapi kalau kompetisi sudah dimulai, harusnya kita biarkan dulu sudah berjalan dan kita harus bersatu kembali seperti anak bangsa dan melakukan aktivitas kita masing-masing, Bang. Tidak boleh kita selalu mendiskreditkan ini untuk saya walaupun saya sebagai
pendukung 02 yang sangat fanatik selama ini. Tapi saya melihat ada Ya. ruang lain saya berdebat di TikTok. Pertama, saya memiliki teman banyak. Kedua, Setuju. suara-suara dengan mendengar suara pun kita sudah memiliki satu persahabatan di udara ini luar biasa. Kita terapkan di Setuju. kita ketemu langsung kita bisa silaturahmi seperti bersaudara seperti itu. Jadi orang-orang di TikTok itu mereka punya sesuatu yang lain dan menjadi pembeda itu biasa bang menurut saya. Dan ini saya hargai. Oke, oke. Di posisinya Kakak Max bisa sepakat untuk tidak sepakat, oke? Kita tahu lah banyak orang-orang di TikTok ini yang tadi Kakak Max mention bermain perasaan yang kita sebut baper, oke? Nggak usah sesama beda pendukung, sesama pendukung aja hal itu bisa terjadi gesekan seperti itu toh. Nah, bagaimana cara menyikapi ini Kakak Max sendiri ya, terlepas dari orang lain, sudut pandang sendiri di saat ketemu orang-orang seperti itu yang bermain perasaan itu. Pertama, Supaya kita dapat tipsnya nih. ya, pertama saya juga pernah berada pada ruang di mana kita terjadi gesekan dengan sesama pendukung, di mana perbedaan kenyataan, perbedaan argumentasi. Bagi saya, ketika saya melihat pada pernyataan saya dan mudah dicerna oleh penonton di bawah, bagi saya tidak ada sesuatu. Karena kita di Komang ini bukan naik untuk menjustifikasi atau menilai sesuatu lain, tapi kita sedang memberikan satu pernyataan yang mampu kita pertanggungjawabkan, ya, yang mampu bertanggungjawab. Dan yang mungkin ketika menilai saya ada sedikit lain dari mereka, mungkin mereka punya melihatnya secara pendekatan agak sedikit dalam tentang faktor perasaan batin politik itu. Kalau saya tidak, saya tetap memiliki sebagai apa yang saya bisa katakan, saya katakan. Kita mengenal Prabowo sebagai sosok yang ikhlas, tulus, sedang temukan datanya, peristiwanya, kenyataannya. Nah itu saya lakukan. Kenapa? Bapak Prabowo sendiri, kalau presiden orang untuk semua adalah itu semua. Kedua, saya tidak mengenal Bapak secara tidak. Tapi saya mengenal beliau dari cara pendekatan dia dengan tidak mengenal pernyataannya, melakukan tindakan-tindakan. Nah, dan saya suka dengan style seperti itu. Dia jiwanya merangkul. Nah, kita butuh jiwa-jiwa merangkul ini untuk sebuah peradaban demokrasi yang sehat. Jangan kita berantem hanya soal politik ini. Kita berantem. Apalagi sesama pendukung, bang. Kalau kita beda pendapat, baru dia bilang kita paling salah. Saya pikir saya hanya senyum-senyum saja dan saya pikir mungkin dia lagi bersemangat saja. Dan saya harus hargai itu sebagai bentuk semangatnya. Jangan kerdilkan semangatnya karena semangat tidak perlu kerdilkan. Biarkan dia berjalan, biarkan dia berikhtiar di situ. Dengan cerita dia akan berpikir kembali dia merasa bersalah diri sendiri. Tapi tentunya tidak akan itu bukan siapapun. Ujungnya adalah ketika dia merasa yang saya lakukan itu keliru. Begitu. Kalau saya tidak punya problem dengan siapapun. Saya merasa bahwa ini argumentasi politik berdasarkan inisiatif dari saya dan saya pikir teman-teman bisa menilai dengan cara yang lain. Itu. Oke, dari kesimpulan yang saya dengar Kakak Max sangat bijak jawabannya, tapi kita akan tes nih kebijaksanaan ini, oke? Kita akan tes dari beberapa kebijakan yang baru-baru akhir ini dikeluarkan, agak sedikit kontroversi bagi rakyat. Kakak Max sendiri melihatnya secara objektif atau seperti apa? Mulai dari Tapera, RUU penyiaran dan seterusnya. Ya. Pertama perdebatan Tapera ini kan Ini masih kebijakan presiden yang saat ini ya. Kita belum bicara kebijakan presiden yang akan datang. Tapi itu akan relevan karena keberlanjutan. Ya. Jadi pertama kan di media-media mainstream itu kan sudah diberikan satu pandangan-pandangan tentang Tapera seperti apa, terus kejelasan seperti apa, terus ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Tapi apakah pernyataan saya dengan Anda ini membentuk satu anomali berpikir atau tidak? Ini saya akan menjadi melihat pandangan seperti ini. Apa tujuan dari Tapera? Apa fungsinya dan siapa sasarannya? Nah, saya hari ini lagi mengkritik kalau sasarannya itu kepada orang-orang yang mungkin seperti orang yang versi. Ini juga sasaran ini yang harus kita pikirkan, harus kita pikir dulu kepada Pak Joko Widodo atau kepada pemerintah yang hari ini masih berkuasa. Harus seperti itu. Nah, kenapa kepada outsourcing? Karena outsourcing ini, ya ini kan karyawan-karyawan contoh seperti karyawan sales marketing dan lain sebagainya. Dia akan bisa hari ini ada, besok dia tidak ada. Bulan depan sudah tidak ada. Nanti kalau potong gaji kan sayang juga itu. Jadi harus ada bentuk regulasi baru. Kita memohon kepada pemerintah itu membuat regulasi sesuatu
untuk bagaimana perusahaan-perusahaan yang seperti itu, begitu, supaya apa? Kejelasannya tentang pemotongan itu kan tabungan. Domain tabungan itu akan kembali kepada kita sendiri. Tapi kalau hanya 1 2 juga dan mendingan dikasih aja kepada orang ini dan dia sendiri. Tapi kalau bagi mereka yang ASN itu sebagai bentuk yang baru loh, maksudnya itu cukup baik. Tapi kalau orang melihat sebagai penafsiran tentang skeptis sejauh bahwa ini akan dana subsidi untuk ini, saya tidak di situ bang. Saya tidak di bagian itu karena kita bukan yang penting sisi. Kita belum membaca secara menyeluruh apa tujuan sebenarnya. Tapi yang saya ngutip dari pernyataan seorang menteri adalah ini adalah tabung pribadi kita yang sewaktu-waktu tidak bisa klaim. Jadi tergantung orang. Oke, saya nggak akan mau masuk ke teknis ya kan, karena kita akan berkutat di situ lama. Tapi yang tadi kita mau tes adalah seberapa objektif seorang Max Riu dalam melihat kebijakan-kebijakan yang sedikit kontroversi. Terlepas itu pilihannya atau bukan gitu ya. Nah, sekarang ini agak sedikit tricky nih. Bagaimana pandangan seorang Max Riu dari dua calon yang kalah kemarin, Anies dan Ganjar? Ya. Pertama, beliau berdua adalah bangsa yang sudah mengikuti pesta demokrasi ini, menghangatkan semua orang untuk berpikir keras dan berjuang bersama. Dua, saya sebagai pendukung 02 sangat menghargai proses pemilihan yang terjadi kemarin dan sangat menjunjung tinggi bagaimana harus saya sebagai ada ketimuran, saya hargai bahwa Bapak Ganjar adalah orang hebat, Pak Anies adalah orang hebat, ya kan? Karena mereka dipertemukan bukan sebuah kebetulan, tapi anugerah telah direncanakan untuk bertemu untuk bertarung secara bersama-sama dengan Prabowo Subianto. Tentu di musim kompetisi kemarin kita adalah bagian dari orang untuk menemukan sejumlah amunisi itu menyerang kritik kepada pasal 0103. Tetapi ketika hal normal ini terjadi, saya pikir bahwa ini pertarungan sudah selesai dan pertarungan ini sudah dimenangkan oleh rakyat, sudah dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi Prabowo itu sebagai sesuatu simbolik pemilu yang dikasih oleh 96 juta masyarakat Indonesia, dan Pak Ganjar dan Pak Anies anak orang hebat juga yang dipilih oleh sepersekian persen itu, dan mereka itu juga kalau ada kesempatan saya berdoa agar bapak-bapak ini tetap sehat, mereka punya semangat yang baik dan ingin membangun bangsa secara baik, mungkin bisa terjun dalam politik-politik yang baru lagi supaya hangatnya demokrasi ini tetap tertampil baik. Jadi saya berpikir positif bahwa Bapak Ganjar, Bapak Anies adalah orang hebat yang kita pelajari bersama-sama. Soal menang kalah itu bukan soal tentang dia sedang kalah atau dia sedang menang, tidak. Ini tetap dua yang sama dengan Pak Prabowo Subianto bertarung sama-sama di Pilpres kemarin, dan kita cukup begitu adem dan tidak ada terjadi anarkisme yang berlebihan kemarin. Cuma terjadi jadi hanya pergesekan argumentasi. Nah, saya percaya bahwa adab Indonesia yang masih kuat sekali dan luar biasa. Pemilu kemarin pemilu yang sehat dan pemilu yang tidak memakan korban jiwa, dan ini saya respect kepada mereka. Terlepas dari ada korban jiwa dan tidak, apa catatan Max Riu tersendiri atas pemilu kemarin yang banyak orang atau politikus bilang sangat brutal? Setuju atau tidak? Kalau pemilu itu dikatakan brutal, itu kan pendapat atau pemikiran yang melihat ada sisi gelap yang mereka tahu, tetapi tidak itu, ya. Ada sisi gelap yang mereka paham, tetapi mereka tidak bisa membuktikan. Mereka hanya sebatas sebuah asumsi. Kalau sisi gelap itu diangkat ke publik, dikasih datanya, seperti kasus kemarin diwadakan oleh Elit Adisar dan lain-lain, tentunya sisi gelap itu akan menjadi terang. Tetapi ini kan tidak. Mereka hanya melemparkan sebuah sayatan, ya kan? Sayatan itu berupa luka kepada publik untuk menerimanya, tetapi mereka tidak mau menunjukkan luka itu dengan cara lain. Mereka ingin berusaha untuk melegitimasi kemenangan Prabowo Subianto itu dicederai dengan faktor satu kata yaitu kecurangan. Saya sebagai pendukung Prabowo Subianto, saya pikir ini tidak adil. Saya adalah pemilih Prabowo Subianto. Saya adalah masyarakat pemilih Prabowo Subianto. Ini tidak adil bagi saya. Bagi politisi mengeluarkan pernyataan seperti itu, brutal dan sebagainya. Saya mau tanya satu kalimat, apakah Anda ke TPS atau enggak? Apa Anda percaya enggak saksi Anda? Apakah Anda percaya enggak penyelenggara KPPS semua yang dipercaya? Apakah Anda ngerti enggak ada saksi Anda yang sedang menunggu selama 24 jam menunggu suara Anda, suara Ganjar, suara Anies? Anda harus hargai itu dulu. Ketimbang Anda percaya tidak caranya, tetapi hargai orang itu. Maksud saya adalah
Mari coba terawang ini dari sisi yang lebih nyata, jangan terawang dari sisi politik saja. Kalau kita terawang dari sisi politik saja, maka kita akan diadu domba oleh publik. Karena memang elit ini selalu bermain tidak mau terbakar, bermain api tidak mau terbakar. Hanya sebuah sayatan kecil, hanya untuk kita tuh bergeser secara sebuah anomali berpikir. Dan saya pikir, jangan terlalu berdebat keras. Saya ingin mengatakan kepada Abang bahwa saya tidak percaya kepada politisi berbicara dengan segala kegamangan. Kita bisa percaya kepada politisi. Walaupun dari 02. Walaupun dari 02. Walaupun dari 02. Cakep, Ya, cakep. Ya. Oke. Saya baru percaya kalau politisi bicara tentang aturan, norma, yang terjadi, dan dia mencoba untuk meluruskan keadaannya, dan dia mencoba untuk merangkul relung-relung kalbu ini untuk dipersatukan, ini bisa percaya. Tetapi kalau melihat pasar politik semata dan ujung menyalahkan pihak yang lain dan selalu memenangkan diri sendiri, saya pikir bukan Indonesia yang sebetulnya. Demokrasi dibangun dengan sebuah peradaban kebinekaan, tetapi bukan menjadi pemecah belah kebinekaan. Oke, karena kita tadi sedikit mention soal catatan-catatan. Kita sama-sama tahu bangsa ini, khususnya civil society, sedang ada sedikit distrust terhadap beberapa lembaga di negara ini. Bagaimana Max Riu melihatnya? Jangan bilang Max Riu juga full dengan statement Max Riu tadi, secara otomatis ada sedikit distrust juga, setidaknya ke politisi, kan begitu? Jadi begini, Bang. Lupa di kita punya negara ini, Bang. Saya boleh memberikan pernyataan sedikit. Media, saya harus menyatakan jujur. Media itu bukan menjadi alat edukasi yang menjadi kejadian mutlak untuk demokrasi, tidak. Media hari ini hadir untuk bisa membentuk sebuah keadaan untuk merumuskan sesuatu ketika. Kalimat ini saya harus utarakan secara bahwa apakah media ini provokasi atau tidak. Bagi saya sebagai masyarakat akar bawah tanah mengatakan itu provokasi. Karena begini contoh, ketika media memberitakan tentang utang di zaman Joko Widodo, dia tidak menjelaskan bagaimana utang itu bisa terjadi, dari mana utang itu datang, dan bagaimana media tidak memberitakan judul supaya headline beritanya tersohor gitu. Dari menurut saya ada satu yang agak sedikit kurang begitu mengelokkan. Masih mendingan kita membaca ada media yang agak berimbang. Dan pastinya semua media akan memiliki satu kapabilitas yang sama. Dia akan memiliki satu undang-undang pers. Dia memiliki hak-haknya. Tetapi kan ada juga yang memainkan peran di mana dia keluar dari zona itu agar sedikit bergeser maksud saya. Ketika bergeser maka saya ingat Prabowo pernah mengatakan begini, kalian ini selalu aja tanya-tanya yang nggak jelas. Termasuk di Megawati juga sepakat kalau media tulis yang benar kan begitu kan. Sampai sekelas Ibu Megawati lah mengatakan tulis yang benar. Tapi ada sesuatu yang dimainkan oleh pewarta-pewarta kelembagaan. Bang, tidak ada sesuatu yang sempurna di dalam negara ini. Yang sempurna hanyalah orang berpikir positif. Tapi apakah saya berpikir positif adalah membiarkan orang perbuatan salah? Tidak. Saya berpikir positif karena saya mencari tahu persoalan yang terjadi. Kalau saya dapat orang itu bersalah, saya laporkan secara bukti dan supaya jelas orang itu dipersoalkan secara hukum. Tetapi hari ini kita tidak di situ. Hari ini orang sedang distrust pada soal-soal yang tentang kebatilan politik semata, Bang, menurut saya. Sehingga lembaga di bawah-bawah, bicara kesalahan, tendensi kepada satu kelompok, satu kaum, bahkan Jokowi menjadi bagian terakhir untuk ditusuk kalau begitu. Coba bayangkan itu. Indonesia hampir tidak sehat secara berpikir menurut saya. Itu menurut saya. Sehingga presiden yang masyarakat ini pun membagikan orang menghina dia, mencaci dia. Padahal orang Eropa, orang barat sana sangat bangga loh kepada kita politik ini. Dan kamu bangga, kamu harus bangga. Gitu dia bilang. Itu yang saya temukan di lapangan, Bang. Ini kan kita berbagi satu peristiwa yang kita terjadi temukan masing-masing, gitu kan. Oke, kalau kita bicara itu selalu ada dua sisi mata uang, toh. Kita bicara tentang balik lagi ke topik soal bagaimana influencer TikTok ini mempengaruhi perpolitikan di faktualnya secara dunia nyatanya. Dengan ke depan adanya RUU tentang penyiaran di KPI dan seterusnya, apakah itu akan mengurangi sedikit suara-suara di TikTok tersebut? Harapan saya pemerintah harus tetap melihat sebagai wujud objektif bahwa masyarakat memiliki satu pendekatan yang cukup kritis untuk memberi bisikan yang baik kepada dirinya. Harapan saya.
Jangan sampai dibungkam atau dibiarkan seakan-akan bahwa ruang pendapat ini dijadikan satu ruang yang sedikit tidak enak. Tidak juga sebagai masyarakat seperti saya dan abang harusnya juga melihat bahwa kita juga jangan jadikan topeng di balik undang-undang tentang kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat, akhirnya kita bablas berpendapat. Nah, hari ini yang terjadi adalah bablas berpendapat. Nah, kebablasan inilah yang membuat pemerintah agak sedikit mensensor, ya, memfilter. Apakah akan terjadi apa ini? Makanya mereka mencoba meramu, mengkaji kembali dan meluruskan ini. Dan saya menangkap itu bahwa mereka lagi mengkaji dan meluruskan bahwasanya jangan sampai ada orang yang seenaknya bicara, seenaknya berteriak, seenaknya menghina, tapi ujungnya dia itu sendiri juga tidak apa-apa, bahkan dia tidak mampu kalau disuruh dia bekerja, kan begitu lah. Jadi orang Indonesia seperti itu. Jadi kritik yang terlalu tajam, menghina dan menghina sana sini, malah itu membenci dan mengkotak-kotakan orang, ini yang tidak bagus. Dan bagi saya kalau hari ini ada pemerintah mengkaji itu, mungkin bagian dari penulisan untuk meluruskan tadi yang saya katakan bahwa ada kebablasan berpikir dan berpendapat selama ini terjadi, baik di media mainstream maupun media sosial seperti ini, Bang. Banyak orang lupa kalau kita bisa dipenjara gara-gara kita salah omong, kan begitu kan? Tapi ada orang yang membela kita ketika kita salah omong, masih ada orang membela kita. Inilah Indonesia, warnanya begitu keberagaman, nah luar biasa. Tetapi, Apa dengan kata lain, pemerintah hanya ingin mendengar apa yang ingin didengar? sepertinya kalau seandainya kita mau bilang bahwa pemerintah hari ini kalau seandainya suatu aturan supaya dia ini dia didengar, artinya dia harus kasih kewajiban itu kita harus dia mendengarkan kita juga kan, mendengar dari wakil-wakil rakyat kita yang kita sudah pergi di sana, ya kan begitu. Kita kritikan dari sebagai media sosial. Saya terus terang Bang, saya sangat sepakat TikTok menjadi check and balances yang menjadi masif. Karena kita harus menjaga yang ini untuk kita terus jaringan agak putus-putus Kakak Max. Jaringan agak putus-putus. Halo? Pas. Halo? Halo Bang? Halo? Jaringan agak patah-patah ini. Jaringan agak patah-patah. Monitor. Saya monitor, dengar nih Bang. Oke. Halo? Dengar gak suara saya dengar ya? Suara Kakak Max jelas tapi kadang putus-putus. Suara Abang juga jelas saya dengar Bang. Dengar jelas. Oke, aman. Untuk seorang Max Riu sendiri, sudah berapa lama berpolitik di Komal TikTok? Baik. Ini Jelas. cerita sedikit ya. Suara Kakak Max yang putus-putus. Ya, Lanjut. Ya, dengar suara ya. Untuk seorang Max Riu sudah berapa lama melakukan politik di Komal TikTok ini? Ya. Abang ini sedikit cerita Bang, bahwa saya sebenarnya tidak tertarik juga. Boleh. Ya, tidak tertarik juga awalnya. Tapi saya mendengar dari 3-4 bulan pertama, dan mendengar itu ada orang, saya kan pendukung Prabowo Subianto. Di Komal yang saya keliling itu saya pakai akun anonim yang tidak akun Max Riu. Saya keliling, saya lihat ternyata ada orang tuh setiap hari itu ngomong Prabowo pengkhianat, penculik, gini. Sementara saya pernah berdebat dengan dosen saya waktu 2014 sampai 2019 saya gara-gara saya bela Prabowo. Nah saya hitung ini orang di TikTok ini dia bicara ini dia punya kepentingan politiknya di mana gitu. Ternyata yang bicara itu orang-orang yang sebelah begitu. Saya coba untuk masuk lagi orang itu. Saya memberi pandangan pertama itu bahwasanya tolonglah kita ini adalah masyarakat yang berpendidikan. Saya memagari diri saya bahwasanya kita mau ikut berbagi dan saya ingin belajar. Kalau saya berpendapat keliru, tolong diluruskan. Putus Kakak Max. Kalau Anda meluruskan saya dan tidak masuk dalam logika saya, mohon maaf saya bantah. Ini awalnya masuk saya. Nah dari situ kurang lebih hampir sudah mau setahun lebih inilah saya berarti. Dan itu masif. Selama musim kompetisi pemilu kemarin, saya pagi, petang, siang, sore, malam bicara tentang Prabowo dan naik ke Komal. Bahkan saya dihina, dicerca, dimaki, dihujat.
terus bahkan sampai ingin penggal kepala saya pakai uang 40 juta sekian. Tapi itulah bagian dari perjuangan, dan saya pikir sampai menuduh saya seakan-akan saya dibayar, bayangkan itu, menuduh seakan-akan saya dibayar. Padahal bentuk perjuangan saya adalah bentuk dedikasi diri saya. Saya paham tentang Prabowo, mengajarkan saya tentang moral politik Prabowo. Saya paham apa moralnya. Yang saya tangkap dari Bapak Prabowo adalah moral persatuan, keikhlasannya. Itu moral yang saya tangkap dari beliau. Masa moralnya itu langsung beliau, dan dia sangat tegas. A, B, B, bicara A, bicara B, B, nggak ada mau neko-neko. Itu yang saya suka dari Prabowo Subianto. Dan situ saya tertarik untuk mencoba berjuang untuk beliau untuk menang. Dan begitu anak ini masyarakat Indonesia, masyarakat orang lain yang sudah memilih Bapak Prabowo Subianto dan menang, dan saya pikir jadi presiden Indonesia dan presiden kita bersama. Ini yang saya sudah merasa lega dan saya senang. Kalau kita bicara komitmen ya, kita bicara komitmen. Dari makan siang gratis menjadi makanan bergizi gimana tuh? Dari sudut pandang Max Riu, objektif. Begini Bang, ini perbedaan pilihan kita. Pilihan orang banyak kepada dia secara nyata. Contoh, makan siang susu gratis. Ketika Bapak Prabowo di satu kemudian hari melakukan makan siang dan susu gratis, dan dia kasih cuma nasi dan tempe, orang kritik. Kok makan siang susu gratis kok cuma nasi tempe? Jadi pilihan di sini berubah menjadi ini dapat saya disclaimer biar jangan sampai bahwa ini ada suruh siapa ya. Saya sendiri punya kenyataan bahwasanya makan yang bergizi, bahkan bergizi tentunya mengandung zat-zat di situ, protein, lemak dan lain sebagainya. Zat bergizi lah, tidak begitu. Nah, Prabowo ingin menjelaskan bahwa makan yang disultan itu makan bergizi yang bisa mengandung zat-zat bergizi untuk tubuh. Kalau cuma makan siang gratis, nanti dia kasih kangkung dengan kering, dan kasih makan gimana coba? Nanti dikritis kembali. Dan gitu, itu pemahaman saya secara pilihan kata yang diubah ini. Nah, yang kita ingin kritik ketika eksekusi itu tidak dijalankan. Kita tagih janji itu kepada Bapak gimana ini? Artinya sekarang terjawab bahwa Bapak ingin supaya makan bergizi ini kembali kepada teknologi ke daerahnya masing-masing. Artinya bahwa ketika ada di barat daya sana yang susunya banyak, mungkin susu dari kerbau kan gitu. Di tempat lain susunya yang tidak ada, mungkin pakai telur gitu kan, ada zat di situ, zat bergizi ada di situ. Ada penjelasan dan saya pikir kalau kita membaca dan memahami secara rasional itu baik, dan kita tunggu ini menjadi sebuah eksekusi yang matang. Jangan saat ini sebagai slogan. Saya berharap Bapak Prabowo tidak mungkin mengingkari janji. Saya pastikan itu. Ketika pendukung-pendukung 02 ini akan dihadapkan dengan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan mereka sendiri, mereka akan berteriak atau denial atau malah pura-pura nggak tahu. Seperti apa? Dari sudut pandang Max Riu nih, tanpa mewakili siapapun. Saya sudah bilang, menjadi pendukung itu selamanya harus menjilat. Oke, cakep. Bapak Prabowo Subianto dan partai koalisi dan Indonesia Maju melakukan satu kajian diputuskan berdasarkan musyawarah bersama mereka, dan diputuskan Bapak Prabowo dan sesuai dengan kajian dan segala macam diterima oleh masyarakat banyak. Saya pikir saya tidak perlu berkompetisi. Tetapi ketika ada kebijakan yang melenceng dan itu membuat gaduh bagi masyarakat banyak, tentunya kami akan bervisi kepada Bapak lewat jaringan kami kan relawan yang terdaftar di sana. Tentunya bahwa ini kayaknya agak sedikit mencoba untuk kami bilang, kami ingin bantu Bapak, kami tidak mau Bapak dicederai disakiti oleh orang lain, dan kami sudah mendukung Bapak. Kami akan memberikan satu harapan dengan cara yang lain. Mungkin teman-teman yang tidak memilihnya, dia dengan cara untuk apa? Dia dengan cara mengkritik dan keras. Tapi kami tidak perlu dengan keras. Kami akan memiliki Bapak, tolong bantu kami. Kami sudah segala segudang pikiran kami, tenaga untuk berjuang untuk Bapak. Jangan cucuran kami, Pak. Dan itu cucuran kami. Mungkin ini perlu begini. Jadi kami juga akan bisa kepada ketua kami. Kita kan ada organisasi. Tentu mungkin lewat proposal seperti apa, nanti kita akan lakukan ke depannya. Karena kita harus berdasarkan kritikan yang sifatnya punya adab untuk menjaga bahwa marwah seorang presiden itu adalah presiden Indonesia, dan marwah itu harus dijaga. Saya hari ini sedang mengkritik dengan cara yang beradab. Saya tidak mau terjebak dengan orang-orang yang terlalu radikal mengkritik.
dikatakan saya pembuat silakan, tetapi saya tidak mau mengkritik dengan yang radikal gitu bang. Oke, oke. Kedepannya kita akan menghadapi pilkada ya. Apakah fenomena komal TikTok politik kemarin akan sepanas itu lagi? Kalau kita compare dengan pilpres kemarin di TikTok khususnya, menurut Max Rio? Menurut saya sih tergantung dan figur yang disiapkan. Ya. Kalau figur itu yang disiapkan masih ada bau-bau aroma pilpres, tentunya masih hangat menurut saya. Ya. Contoh Jakarta, Anies akan direncanakan maju lagi. Mungkin berpasangan dengan orang dari koalisi Indonesia Maju, di mana kemarin pertarungan pilpres masih hangat, kan gitu. Itu pasti. Atau mungkin yang isu sekarang itu ada di Sumatera Utara, yang di mana Bobi Nasution dan berhadapan dengan Ahok. Nah, kan itu akan hangat. Ya, kan? Kalau di NTT ini kan kami ini kan satu kolaborasi, Partai Perjuangan akan bergabung Golkar bergabung Gerindra, itu udah biasa di NTT sana. Kami di sana tentang primordial politik, tentang apa figur bang, figur itu menjadi penentu. Jadi partai itu bagi kami hanya sebuah jembatan kecil untuk melayangkan orang itu sampai di titik itu. Nanti kami cara berpikir saya itu begitu, tapi kan di Indonesia kan tidak mengajak itu. Maunya partai itu jauh lebih besar dari figur kan begitu. Yang di Indonesia kan begitu. Kita coba akan melawan itu bang. Saya dan anda akan melawan. Partai itu jauh lebih kecil dari figur harusnya. Partai itu harusnya. Ya, jembatan untuk menyiapkan figur untuk dipilih. Makanya kesalahan orang-orang yang merasa partainya lebih besar, karena ketika menyiapkan figur maka merasa partainya besar. Akhirnya apa? Terjadi konflik itu. Dan seperti itu bang. Jadi saya berharap sih semua orang-orang yang berpolitik, stakeholder yang memiliki satu urusan kepentingan politik untuk terus sikap kebijakan kepada negara ini, mereka harus berpikir bahwa ada wadah, ada jembatan, dan mereka harus menyiapkan wadah dan jembatan kepada orang-orang yang potensinya bagus misalnya, untuk ikut dalam politik praktis untuk terus melanjutkan pembangunan yang ingin dirasakan oleh masyarakat. Tentunya kan apa pembangunan yang dirasakan? Menghilangkan kesenjangan yang hadir di depan mata. Kan ini belum tentu paham loh kesenjangan masyarakat di dalam akar rumput. Tentu mereka hanya bermain di wilayah yang di atas. Jadi kan ketika mereka ke dapil pun itu pun uang kita juga kan mereka ke dapil kan gitu. Dana aspirasi, dana reses, dana ini, dana itu. Kan itu uang kita juga, cuman kan mereka mencoba untuk membungkus itu sekarang uang mereka, kan ada yang begitu, ulang-ulang begitu. Coba berapa orang yang bisa mengecek anggota DPR ke dapil selama dia jadi gitu. Kalau ada orang gitu, saya sekarang 5 tahun ini ke depan, saya sudah janji kepada kader Gerindra, kepada kader lain sebelah, abang-abang kalau sudah dari DPR, saya akan cek dengan teman-teman saya berapa kali abang turun ke dapil. Dia tanya saya, untuk apa anda cek? Saya mau tahu, untuk anda dapat itu untuk kepentingan anda atau anda ke reses sana. Jangan sampai reses anda di saat pemilu. Nanti di saat pemilu kalau anda datang bawa baliho, beli ayam 10 ekor, kumpul masyarakat 10 orang, foto-foto, baru kirim kami sudah reses. Ini kan nggak bagus bang. Jadi kita harus tagihkan situ. Biar mereka menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Kita ingatkan beliau kan kita kan punya harapan. Ini bukan sesuatu kemaksaan, itu harapan. Harapan itu bisa jadi menjadi sebuah doa. Dan begitu. Masa orang berdoa saja dilarang-larang atau bisa lagi dimaksud tidak. Doa kan tidak ada pemaksaan. Maka saya bilang mengkritik dengan sebuah harapan. Mengkritik dengan sebuah harapan tidak lebih berhikmat ketimbang mengkritik dengan sebuah anomalia radikal. Ini pemaksaan dan pemaksaan itu akan membentuk dengan cara berpikir orang lain yang tidak berpikir. Ini akan terjadi keributan di dalam perdebatan atau argumentasi di dalam ruang politik di Indonesia yang terjadi selama ini. Ini yang saya lihat. Oke. Kalau kita lihat sedikit tentang template ya, kalau kita mau sebut itu template yang sedang disuguhkan antara keputusan MK dengan keputusan MA ada sedikit kemiripan. Menurut Max Rio seperti apa pandangannya? Ini ramai dan hangat ini. Bang, sudah beberapa hari ini saya sebelum mengomentari saya menonton pernyataan orang-orang besar. Ada berbagai pandangan yang saya anggap itu sebagai pesan positif. Ada beberapa yang saya menganggap bahwa itu ada barisan-barisan orang yang ada satu pakar, saya harus sebutkan namanya Pak Ferry Amsari. Ferry Amsari, oke. Kita sebutkan nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Saya selalu mengikuti perdebatan beliau. Beliau ini adalah profesor hukum tata negara.
Tapi ketika beliau memberi satu wajangan pernyataan argumentasi, selalu agak sedikit berpihak ke sebelah sana, selalu membawa nama-nama Jokowi ke sini. Seakan-akan putusan MK itu adalah bagian dari Jokowi, MK juga bagian dari Jokowi. Saya ini bingung hari ini. Kenapa orang-orang hebat seperti Bang Ferry ini selalu membuat jadi dalam pernyataan-pernyataan Jokowi? Sebenarnya mereka itu harus jadi orang yang bisa menyemangat orang lain, bisa memberikan satu sentuhan tentang ketatanegaraan yang seperti apa. Ini bukan dia berpesan tentang ketatanegaraan, malah dia mempesan pernyataan tendensi kepada Jokowi. Yang Jokowi benar, kita ini masih labil, kita berbuat itu masih sebentar, benar seperti saya katakan, kita belum tahu apa. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan masyarakat dosa masyarakat. Kan begini Bang, putusan MA itu pandangan saya, itu kalau seandainya Kaisang tidak calon, ada calon lain dari kampung saya atau dari kampung Abang, tiba-tiba dia menang menjadi anak muda yang belum kita tahu. Sekarang pertanyaan saya, apakah tidak bersyukur kepada itu? Itu pertanyaannya. Nyatanya belum ada, Max. Nyatanya belum ada, Max. Nyatanya belum ada dan hari ini ibadakan. Kalau belum ada ibadakan, kan orang-orang saja mau nggak kan begitu. Kalaupun ada Kaisang orang Abang mulai di situ, itu bagian dari hak politiknya. Apa yang menjadi catatan untuk memiliki Mas bahwa ketika Kaisang bermain itu salah, terus yang lain bermain tidak salah? Ini kan logik yang cukup tidak adil di sini. Kaisang menentukan sikap politiknya untuk bermain di situ dengan ada yang disiapkan. Terus salahnya di mana? Kan begitu. Nah, tiba-tiba Kaisang bilang saya tidak calon. Tiba-tiba ada orang lain, orang di Aceh calon, orang di Kupang calon, orang di Sumatera calon, di Kalimantan calon, dengan umum yang yang dikasih oleh MA itu. Mau salahkan siapa? Artinya kita yang tahu bersyukur. Itu maksud saya. Apakah gambaran besar ini dibaca oleh orang-orang besar seperti Bang Ferry dan lain-lain? Di pengetahuan diri. Saya akan Jokowi mengatur anaknya segala macam dunia dan ini. Saya pikir tidak begitu adil, Bang. Tidak begitu adil. Termasuk putusan 90. Benar. Gibran adalah anak Jokowi yang terlahir secara biologis. Ya benar. Tetapi kita tidak bicara di situ. Kita bicara adalah bagaimana sebuah wadah perpolitikan di kancah nasional dimaknai oleh anak muda sebagai bentuk energi baru. Ini yang saya semangat kemarin di situ. Apa pantas dan tidaknya pantasnya ketika dia bertarung dan dia ketika berdebat, dia memperjelas bahwa anak muda itu memiliki satu kejenuhan yang lain, yang dimana diremehkan, direndahkan seperti Samsul dan lain sebagainya, tapi dia mampu loh melewati proses demi proses dengan singkat, bijaksana, bahkan sampai banyak orang yang tes kepada dia. Ini terbukti bahwa dia memiliki satu makna politik terbaru. Dia sedang merangsang reputasi dibangun oleh bapaknya. Bahwasanya memang bapaknya dulu memang bekerja keras begitu. Tentunya ke depannya kalau Gibran bekerja salah satu sebagai cawapres, orang tidak mungkin memilih Gibran juga, walaupun diusung walaupun anaknya bapak Jokowi. Tapi kan Gibran sampai hari ini belum itu. Jadi dia benar-benar polos bekerja dan benar-benar ingin menjelaskan bagi anak muda yang energi dan mau bekerja untuk masyarakat banyak. Itu yang saya katakan dari pesan moral dari Gibran. Itu. Ya. Jadi bukan membela Gibran, tetapi kan berarti bukan sebuah template ya. Bagi seorang Max Rio ini bukan sebuah template ya. Bukan. Oke. Jadi makanya kalau ada orang pernyataan berbeda itu biarkan saja. Karena memang nyanyian itu harus balas, harus ada sopran, harus ada alto, sopran, tenor, bass dan sebagainya. Nah kalau saya mau menyanyi yang mungkin saya bisa lah. Anggap yang paling salah itu sopran. Sopran paling sederhana. Sopran saya. Itulah. Sarkasnya begitu. Sopran. Oke. Bagaimana tanggapan tentang dinasti politik dari sudut pandang Max Rio? Kita ini sebenarnya tercepat Bang, kalau bicara dinasti politik. Ya, kita tercepat. Hari ini mungkin Pak Joko Widodo dilakukan dinasti politik karena anaknya mencalonkan menjadi calon wakil presiden, terus menantu mencalon menjadi wali kota dan lain sebagainya. Tapi kita lupa ada juga partai-partai politik yang dinasti politik ini berkepanjangan, ya kan? Dia sudah mewariskan dinasti itu sudah terdahulu. Kenapa saya tidak melihat itu sebagai dinasti? Kenapa proses pemilihan mekanisme demokrasi itu dipilih oleh masyarakat masalahnya? Bagaimana bisa dinasti kalau saya masyarakat itu? Ini gitu. Sekarang begini, saya kasih contoh bagaimana yang di dalam namanya Partai Perindo. Bagaimana yang dicalonkan itu dari Bapak Haritanu,
dari istrinya Bapak Haritanu, semua itu ada anaknya juga dicalonkan. Tapi karena masyarakat belum memiliki trust yang bagus, makanya Bapak Haritanu dan Ibu tidak dipilih atau tidak masuk Senayan. Itu artinya apa? Figur juga menentukan sikap bahwa politik ini menjadi satu anomali untuk melihat orang coblos begitu. Nggak bisa seenaknya karena itu menang terus bilang dinasti. Itu kemarin kamu yang sekarang begitu. Kamu bayangkan ini, kubu PD Perjuangan di mana anak punya Mbak Puan baru lulus sarjana loh, bisa mengalahkan daftar caleg bisa mengalahkan nomor urut di Jawa Tengah dengan Bang Bahopati, dia orang senior. Coba bayangkan. Pertanyaan saya, dinasti nggak itu? Aku mau tanya kepada mereka yang ngomong dinasti. Secara pengkaderan di dalam itu terjadi dan kita dibohongin dengan kalimat mereka sebenarnya. Seakan-akan hanya Jokowi semata. Begitu. Jadi ujungnya dinasti itu bagi saya adalah kalau dia mengangkat sendiri anaknya jadi pemimpin, lalu dia akan menjadi anak dari apa? Kalau dinasti itu kalau melalui proses mekanisme pemilihan langsung saya rasa tidak dinasti lah. Nanti kan masyarakat akan menentukan sikap politiknya. Masyarakat punya tugas itu kan. Jadi saya tidak melihat dinasti itu sebagai sesuatu yang salah atau benar. Saya berpikir pengabdian orang itu menjadi jawaban mutlak untuk masyarakat yang mencintainya. Dan Gibran, saya yakin di Indonesia yang memiliki satu pengabdian yang baik pasti akan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya yakin itu. Mau anak siapapun, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono, pasti itu. Itu kan ini kan. Oke. Walaupun kalau kita mau fair, comparean antara partai dan sebuah struktur kenegaraan kan gak apple to apple nih, Max. Oke. Tapi tanpa terasa nih hampir udah sejam kita ngobrol. Thank you banyak, Bang Kakak Max Riu. Sedikit closing statement bagi Kakak Max Riu supaya semua kita ini yang menjadi anak bangsa kondusif dan bisa berkonsolidasi lah, setidaknya di komal-komal TikTok politik. Silakan Kakak Max. Saya sudah bertemu dengan teman-teman yang berdebat keras, pendukung 01, 03 yang sering menyerang saya secara personal. Tapi saya anggap mereka itu adalah bagian dari orang sahabat terdekat saya yang mampu mencintai saya dengan caranya. Maka dari situ saya melihat bahwa perdebatan di TikTok itu adalah sebuah yang belajar presentasi. Nah, saya juga bisa mengasah pikiran saya. Saya menemukan banyak orang di TikTok dan orang-orang itu hebat-hebat dan mereka itu selalu saya. Dan ketika saya naik komal pun saya berpikir dulu, membaca dulu atau mendengarkan berita dulu. Saya tidak terlampau terdiri amat berpikirnya di sana. Juga saya pikir kalau memang ada 1-2 orang yang memang naiknya kayak mati itu mungkin menurut saya ya dia lagi ekspresikan sesuatu untuk dikenal, kan biasa hal begitu. Bisa, sah-sah aja. Kalau saya kan tidak di situ, saya tidak bagian itu. Dulu saya keras di TikTok untuk dikenal banyak orang itu bukan karena saya keras karena menghina orang, tidak. Karena saya membela Prabowo dengan cara saya, dengan ukuran saya waktu itu. Jadi saya bilang waktu itu yang bikin viral saya punya pernyataan sampai orang senang tuh gini. Saya bilang gini, kalau Anda bilang Prabowo itu pengkhianat, apakah Anda tidak keliru menurut Prabowo? Apa negara kita? Dia negara memfasilitasi pengkhianat hadir di dalam negara. Itu saya ingat waktu itu. Yang waktu itu belum ada seorang politik atau branding dari orang besar sana, belum ada. Saya memberikan. Pak Joko Widodo juga pengkhianat karena dia menghadirkan pengkhianat menjadi menteri. Kan begitu. Apakah Anda mau menteri pertahanan kita menjadi? Ini ngomongan kamu aja, ngomong yang tidak bisa dibuktikan hanya bisa menjadi apa? Hanya menjadi menghujat kepada Bapak Prabowo. Kamu berpikir apa kamu? Nanti kamu bawa korban-korban dan segala macam ambil bumbu. Saya pikir saya mengatakan mereka yang berjuang secara itu waktu itu, mereka punya bukti dan saya harus bilang kepada abang-abang semua itu, coba jelaskan kepada publik. Anda punya kekuasaan hari ini, Anda punya pengaruh yang besar. Coba luruskan itu baik-baik. Apa susahnya Jokowi selama 9 tahun kurang dengan kamu di situ? Ya kan? Hanya untuk menjelaskan keinginan kamu saja kamu tidak bisa. Terus sekarang kamu lempar kepada polisi akan membuat Prabowo di saat mulai bertarung nanti itu. Bisa cocok waktu itu. Maka kalau begitu yang kamu menuduh Prabowo pengkhianat, kamu ini pengkhianat semua sebenarnya. Kamu bagian dari pengkhianat itu. Itu saya bilang begitu waktu itu, Bang. Jadi, ya udahlah. Kita juga akan belajar kepada siapapun dan kita juga terus bermain argumentasi politik dengan cara apapun. Tapi setuju. Wujud dari itu semua adalah kita saling menghargai Indonesia, saling menghargai. Karena hanya satu
Indonesia ke Timur itu saling menghargai, karena itulah yang menjunjung kita tuh dengan sebuah keberagaman tapi keniscayaan kita tetap bersatu sebagai sebuah persahabatan yang baik, baik dalam media TikTok maupun media lain ataupun dalam bentuk nyata, kan begitu. Kita jangan terlalu terdegradasi cara berpikir kita. Kita ini masyarakat TikTok ini adalah masyarakat yang memiliki satu pandangan yang agak sedikit fleksibel sebetulnya sebenarnya. Fleksibel. Karena ada orang yang bertanya begini, kamu mau banyak kamu kerja apa sih, kan gitu biasanya, ya kan? Saya punya jawaban saya, kerjaan saya cuma dorong gerobak. Apa tujuan memilih Prabowo? Ya, apa tujuan memilih Prabowo? Saya kasih kalimat sarkas begitu. Tujuan saya supaya gerobak saya dorong di lampu merah, orang lampu merah tetap tertib, jangan lampu merah disobot. Saya kasih kalimat agak sedikit diplomasi begitulah. Ya, orang terjemahkan sendiri begitu. Karena sangat tidak bagus pertanyaan privat itu dilontarkan di ruang publik. Pastinya. Saya setuju soal hal-hal yang sifatnya personal ad hominem, kita nggak beradu argumen di ranah itu, karena kita yang sedang kita adukan adalah argumen kita masing-masing, kan begitu. Terima kasih banyak Kakak Max atas waktunya. Sangat senang sekali pada akhirnya bisa bertemu dengan seorang influencer yang cukup keras di komal-komal TikTok politik. Izin upload di YouTube ya, nanti aku kirim linknya. Sehat selalu Kakak Max, perjuangkan apa yang harus diperjuangkan selama itu memang pro demokrasi. Dan saya harap Kakak Max akan terus objektif untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada penonton semuanya dan kepada Abang. Salam hormat, salam Indonesia Raya, salam Indonesia Sama-sama. Merdeka dan merdeka buat Abang dan saya. Selamat malam. Merdeka, selamat malam, hormat. Terima kasih Kakak Max. Sampai jumpa.